Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinda Melina Citra, NIM 19.10163. Di sini saya akan membahas tentang tokoh ekonom. Tokoh ekonom itu adalah Paul Samuelson atau nama lengkapnya Paul Anthony Samuelson, merupakan ekonom Amerika Serikat kelahiran Gary, Indiana, 15 Mei 1915. Ia merupakan ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1970 atas kontribusinya dalam bidang ekonomi yang fundamental. Paul Anthony Samuelson melanjutkan studinya dalam bidang ekonomi di Universitas Chicago pada usia 16 tahun dan melanjutkan di Universitas Harvard untuk program doktoral. Dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoritis ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi, penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan, dan pengeluaran publik. Karir Samuelson dalam bidang ekonomi berawal sejak dirinya menjabat sebagai asisten profesor di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada usianya yang relatif muda, yaitu sekitar tahun 25 tahun. Ia kemudian diangkat sebagai profesor di universitas yang sama 4 tahun setelahnya. Ia adalah ekonom pertama yang menerapkan metode matematika untuk termodinamika dalam pelajaran ekonomi. Pada tahun 1947, Samuelson menggabungkan teori termodinamika dengan statistik perbandingan pada ekonomi. Metode ini menerangkan tentang perubahan dalam masalah ketimpangan ekonomi. Semasa karirnya, Samuelson dikenal sebagai bapak ekonomi neo-Keynesian dan merupakan tokoh pengembangan neoklasikal ekonomi. Selain menjabat sebagai profesor di MIT, beliau merupakan penulis buku bestseller yang menerangkan mengenai ekonomi Keynesian yang diterbitkan pada tahun 1948. Bukunya yaitu Economics and Introductory Analysis atau buku ekonomi yang memasukkan pandangan LN dalam kerangka teori makro banyak negara berkembang terdorong untuk terbuka terhadap perdagangan internasional. Setahun sebelumnya, ia menerbitkan buku yang dicetak secara besar-besaran sebagai buku pertama yang berisi teori penggabungan penggunaan matematika dan ekonomi, yaitu dengan judul Foundation of Economic Analysis. Buku Foundation of Economic Analysis berisi tentang melihat pengaruh multiplier effect terhadap akselerator pendapatan nasional. Buku inilah yang kemudian dianggap sebagai karya yang paling menonjol yang dibuat oleh seorang ekonom di bawah usia 40 tahun. Karena dianggap sebagai ekonom dengan karya yang menonjol, pada tahun yang sama yakni 1947 ia memenangkan penghargaan John Bates Clark Award. Pada tahun 1970, Samuelson mendapatkan Nobel Memorial Prize in Economic Science sebagai orang Amerika pertama yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Ia dianggap telah membantu dalam meningkatkan tingkat analisis dan metodologi umum dalam ilmu ekonomi. Selain itu, ia juga telah menunjukkan bagian dasar masalah yang ada pada ilmu ekonomi lengkap dengan teknik analisisnya. Dari pandangannya dalam ekonomi, diketahui bahwa dampak investasi berlipat ganda karena adanya multiplier. Multiplier ditentukan oleh MPC, kecenderungan mengkonsumsi. Dengan adanya semakin tinggi MPC, semakin tinggi multiplier. Pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional ditentukan oleh MPC dan koefisien akselerator memberikan masukan faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi. Pada tahun 2003, Samuelson merupakan salah satu pemenang Nobel yang menandatangani sebuah pernyataan atas penolakan pemotongan pajak oleh Blues. Samuelson meninggal pada tahun 2009 dalam usia 94 tahun. Banyak pihak yang merasa kehilangan atas kematiannya. James M. Poteba, seorang profesor ekonomi dan seorang presiden nasional Bureau
of Economic Research mengungkapkan bahwa Samuels merupakan seorang peneliti dan seorang guru besar yang meninggalkan warisan berupa ilmu ekonomi kontemporer. Samuels meninggalkan banyak karya, banyak papernya yang telah diterbitkan secara internasional. Katanya, karyanya pun banyak digunakan ekonom modern pada masa kini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.